Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 5, ayat pertama dan ayatnya yang ke-6. Hai makhluk Allah besar, dan kata-kata seterusnya. Hai makhluk Allah besar, bernyanyi kotor menggema. Haleluya, haleluya, nyanyianlah ulang katakan, pujian dari dunia, pujian segenggara. Haleluya, haleluya, manusia memuji kekasihannya. Haleluya, haleluya, segala kami dunia, Bapak Ibu Saudara Jemaat, masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan akan hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia, jangan mengingini rumah sesama manusia, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama manusia. Demikian hukum Tuhan bagi kita di saat ini untuk menuntun kita
memasuki minggu kerja kita yang baru. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita siapkan Kidung Jemaat 27. Kidung Jemaat 27 kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama setelah kita mendengarkan akan berita pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakukan segala salah dan dosa kita. Sepanjang seminggu lamanya kita ada dalam tugas dan kerja, di situ pun kita tidak luput dari berbagai hal yang kita lakukan, baik terhadap teman kerja, terhadap suami, istri, anak-anak, terhadap orang tua. Kita telah melakukan semua itu dengan tidak sadar. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan diri dan kita mengaku akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Pikiran kami sering merencanakan jahat terhadap sesama kami. Mata kami sering mencari kesalahan orang lain. Mulut kami penuh dengan caci maki dan sumpah seraka. Hati kami penuh dengan dengki iri hati dan cemburu terhadap sesama kami. Tangan kami sering melakukan hal-hal yang merugikan, bahkan mencelakakan sesama kami. Kaki kami melangkah pada jalan-jalan yang gelap dan sesat menjauhi kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, ampunilah kami, tebus dan baharulah kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Amin. Meski tak layak diriku dan kata-kata seterusnya. Meski tak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah merendahkan diri dan mengaku akan dosa kita. Sebab itu dengarlah berita pengampunan dosa. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada semua orang, ia mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah mendapat sayang Tuhan dan kata-kata seterusnya. Sudah mendapat sayang Tuhan, meskipun tanganku berai, melihat itu aku heran. Bapak Ibu Saudara jemaat, saya mengundang berdiri untuk kita mengikrarkan akan iman percaya kita, dan kita mengaminkan itu dalam nyanyian rohani 77 ayatnya yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat,
kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Percaya Allah Bapa. Ku percaya mati, silakan dulu. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat, firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta akan tuntunan Roh Tuhan bagi kita agar firman yang kita baca dapat mengambil tempat dalam setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini kami sekalian sebagai anak-anak-Mu datang di tengah rumah-Mu yang kudus ini dalam ibadah minggu pagi. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu dalam puji-pujian kami. Kami telah mengaku akan dosa kami dan kami telah menerima akan berita pengampunan dosa itu bagi sekalian kami. Tuhan Bapa di sorga, dan untuk melengkapi akan ibadah kami di pagi hari ini, kami hendak membaca akan kebenaran firman sebagai Tuhan. Kiranya Engkau mau terus hadir bersama-sama dengan kami dan kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, yang kami renungkan, mau dapat menuntun perjalanan hidup kami hari lepas hari. Di tangan-tangan kami telah terbuka kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar apa kata firman-Mu bagi sekalian kami. Amin. Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Dengan perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau berteduh dan terpisah dari Kristus
demi saudara-saudara, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditentukan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan mukanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemukaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya,
akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah sekalian kita yang membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, untuk merespon akan pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Oleh sebab itu, untuk mengiringi akan jalannya persembahan syukur kita siapkan nyanyian rohani 76. Kita menyanyi ayat secukupnya sampai persembahan syukur kita selesai berjalan. Sementara itu, terima Bapak Ibu Saudara di pungut, ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan berkat melimpah dan kata-kata seterusnya. Tuhan Jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama dengan budi-budi yang dijalankan kotak diakonia, pembangunan dan aksi, ada satu pokok doa yang diadakan untuk didoakan, yaitu perpuluhan tanpa nama. Doa persembahan dikembalikan kepada pelayan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, hamba datang membawa akan seluruh umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan persembahan syukur yang telah mereka berikan.
Engkau mau senantiasa memberkati akan seluruh tangan-tangan yang memberi akan persembahan syukur ini. Kami datang bukan membayar Engkau ya Tuhan, tapi kami datang mengucap syukur atas semua anugerah dan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terutama berkat kehidupan yang senantiasa kami rasakan hingga di saat ini. Sebab itu kami datang untuk memberikan persembahan syukur kepadamu, untuk mengucap syukur atas semua yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan Bapa di sorga, berkati akan persembahan syukur yang telah umat-Mu bawakan di hadapan-Mu, agar dapat menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat di dalam persekutuan, baik tingkat jemaat klasis sampai ke sinode. Tuhan Bapa di sorga, di saat ini juga hamba datang membawa akan pokok pengucapan syukur yang telah diberikan oleh seorang keluarga atau yang telah datang mengucap syukur kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah Engkau dapat memperhitungkan itu dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat itu bagi sekalian kami ya Tuhan, agar dalam segala tugas dan kerja yang kami lakukan, di situ ada berkat Tuhan yang mengalir dalam setiap keluarga dan pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, hamba datang juga membawa akan seluruh perkumpulan jemaat di hadapan. Setiap anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Engkau mau pergi dari Engkau mau jamah akan mereka, agar lewat jamahan tangan-Mu mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu sendiri ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di saat ini juga hamba datang membawakan seluruh anggota jemaat, baik yang datang beribadah di saat ini maupun yang tidak sempat untuk mengambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengetahui akan setiap pribadi dan keluarga mereka. Engkau sendiri yang mengenal akan mereka sekalian. Sebab itu Tuhan, berkati akan sekalian mereka, agar semua apa yang mereka lakukan dalam menjalani kehidupan ini menjadi berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuntun sertai mereka, dan biarlah Engkau sendiri dapat memanggil mereka dengan kuasa-Mu sendiri, agar di hari-hari mendatang, di minggu-minggu mendatang, mereka turut mengambil bagian dalam ibadah. Tuhan Bapa di sorga, inilah sekalian kami, berkati akan kami umat-Mu yang datang di hadapan-Mu, dan layakkan kami dalam persembahan syukur kami sebagai korban persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan, dengar akan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat, kami berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita kembali melihat akan bacaan kita tadi, Roma 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29 dalam ibadah Minggu pagi Minggu 5 Februari 2023. Badan Pekerja Sinode menurunkan tema sentral bagi kita sekalian di Papua Tengah sampai ke Papua Barat, dengan tema sentral yang sama, yaitu orang percaya anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Orang percaya anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam minggu pertama di bulan Februari ini dan juga minggu ke-6 dalam tahun 2023, dan di hari ini kita telah memasuki hari yang ke-36
dalam bulan kedua triwulan pertama, dan masih dalam fokus acuan bagi kita selama triwulan pertama ini, yaitu pembaharuan Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita diingatkan atau diberikan kesempatan bagi kita untuk membaca bersama dari bacaan kita Roma 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini direfleksikan dengan sejarah penginjilan yang berlaku atau berjalan di tanah Papua, dan hingga hari ini genap 168 tahun, yaitu 168 tahun perjumpaan Yesus Kristus dengan bangsa dan negeri Papua. Dan itu dapat tergambar mirip dengan situasi dan kondisi bangsa Israel pada masa lampau, yang sangat jelas kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-15 dari bacaan kita ini. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di hari ini 5 Februari 2023, ia pada tanggal 5 Februari 1855, hari Tuhan bagi Papua adalah hari belas kasihan dan kemurahan Allah bagi negeri dan bangsa Papua. Yang kalau kita buat refleksi atas bacaan kita ini, yaitu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-22, karena hanya kesabaran Tuhan atau dalam masa kesabaran Tuhan, negeri dan bangsa Papua sebenarnya sampai saat ini masih berhadapan dengan murka Tuhan. Apalagi pada masa lampau 1855, bangsa Papua ini masih terus ada berhadapan langsung dengan murka Tuhan yang dapat membinasakan bagi umatnya di atas tanah ini. Namun karena kasih Yesus Kristus begitu luar biasa, sehingga tidak lagi ada murka Tuhan yang berlaku, namun perjumpaan Tuhan bagi kita lewat para penginjil, Otto dan Gessler, yang telah datang walaupun dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka terus ada, dan sampai saat ini kita ada karena perlindungan Tuhan atas kedua orang tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hanya kesabaran Tuhan atau dalam masa kesabaran Tuhan negeri dan bangsa Papua sebenarnya berhadapan dengan kebinasaan, atau bangsa Papua tidak mungkin lagi berjumpa dengan Injil Yesus Kristus. Tetapi justru pada masa kesabaran Tuhan negeri dan bangsa Papua, Tuhan memilih dan terpilih sebagai sisa-sisa Israel itu. Oleh sebab itu, bangsa Papua atau orang-orang Papua pada masa itu, mereka dipilih, dipanggil oleh Tuhan lewat kedua penginjil yang telah berada di Papua, di Mansinam. Di situ mereka nyatakan ada kuasa Allah bagi orang-orang Papua, sehingga di situ bangsa Papua atau orang-orang Papua mereka terpanggil. Dan itu bukan karena permohonan mereka, orang-orang tua kita yang pada masa itu, tetapi karena panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk orang-orang Papua pada masa itu, sehingga mereka menjadi benda-benda belas kasihan Allah. Dan ini merupakan dasar utama pembaharuan Tuhan bagi manusia Papua dan negeri Papua, dan juga sekalian kita yang ada di atas daratan Papua ini. Kita telah menjadi anak-anak pilihan Allah, anak-anak sisa-sisa Israel yang Tuhan pilih dan Tuhan berkati
berkati untuk menjalani akan kehidupan di atas tanah ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga saat ini kita ada dan telah menjadi bangsa yang disiapkan Tuhan untuk menyenangkan dan menyiarkan kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain, yaitu melalui Injil Yesus Kristus yang kita sampaikan. Entah itu di mana dalam ibadah-ibadah, dalam pertemuan-pertemuan kita, apabila kita menyampaikan akan Injil Yesus Kristus bagi sesama kita, maka kita telah menyiarkan berita sukacita itu bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita ini menyatakan tentang kebenaran jati diri Rasul Paulus. Dan pada bagian ini untuk satu hal, yaitu tentang saudara-saudara kaum sebangsa secara jasmani. Pada ayat yang ketiga, di situ digambarkan tentang kata jasmani, yaitu daging kita, tubuh jasmani kita yang saat ini ada bergerak ke sana kemari, ukuran manusia atau menurut manusia. Rasul Paulus menggunakan kata ini untuk menyebut akan kondisi masa lalunya yang saat ini real dan ada dan sedang dijalani, yang dihidupi oleh saudara-saudara kaum sebangsa. Ia menyebut demikian dari kondisi masa depan dia sendiri, di mana Rasul Paulus sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, bagaimana tuntutan jati diri kultural dalam dirinya yang saat ini sedang berperang. Dia berperang untuk melawan akan orang-orang kafir, berperang untuk melawan orang-orang yang kurang percaya, untuk meyakinkan mereka dalam diri Yesus Kristus. Dan itu menjadi ikatan jati diri bangsa dan dirinya sendiri, dengan menggunakan 3 kata yang memiliki makna sama untuk menguatkan pernyataan Rasul Paulus. Di situ ada dalam bacaan kita. Yang pertama tentang kebenaran, yang kedua tentang tidak berdusta, dan yang ketiga tentang suara hati atau hati nurani, atau berbicara dalam keadaan sadar. Bapak Ibu saudara-saudara, karena kebenaran memiliki kasus yang luar biasa, sehingga baik kata kebenaran atau tidak berdusta atau suara hati atau kesabaran, di situ Rasul Paulus menyatakan tentang yang benar. Dia konteksnya adalah Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh sadar mengatakan tentang keadaan dan situasi kejiwaan yang mentalitas dirinya tentang saudara-saudara. Dia mengatakan di depan umum tentang dirinya di hadapan saudara-saudara sebangsa bahwa dia yang tadinya sebagai penganiaya, namun telah dipanggil, dipilih untuk menjalani akan misi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan suara hati dan kebenaran Rasul Paulus bersaksi, dan dia bersaksi dalam suara hati di dalam Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita di zaman sekarang ini sebagai anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, keturunan yang benar. Sehingga dalam teks bacaan kita menegaskan satu status dalam 3 kata yang diuraikan secara simbolik, yaitu anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, dan keturunan yang benar. Dan ketiga status yang dimaksud dikaitkan dengan 2 pernyataan. Dan 2 pernyataan ini itu sangat jelas dalam bacaan kita ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Yaitu sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham.
Sehingga dari janji firman, perjanjian tentang anak perjanjian digenapi dalam ayatnya yang ke-9. Di sini kita lihat sangat jelas. Sehingga dari sinilah lahir anak-anak Allah, anak-anak perjanjian dan keturunan yang benar, yaitu yang berasal dari roh dan firman, atau yang datang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu kita di saat ini kita adalah anak-anak yang menerima akan belas kasihan dari Tuhan Allah di dalam setiap hati nurani manusia. Sehingga dalam teks bacaan kita, Rasul Paulus menguraikan tentang 5 hal prinsip tentang belas kasih dan kemurahan Allah bagi kita sekalian, yaitu rencana Allah, Allah adil, Allah yang mustahil, Allah menaruh belas kasihan, Allah menaruh belas kasih, Allah menaruh kemurahan kepada siapa saja yang memperoleh kemurahan, dan Allah menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang maha kuasa, Allah yang sabar, dan Allah yang penuh belas kasih, Allah yang maha kuasa yang telah membentuk kita sebagai manusia, Allah yang sabar dan penuh belas kasih, Allah yang mengangkat kita, bangsa Israel, dan juga Allah yang sama mengangkat bangsa-bangsa lain, dan juga benda-benda kemurkaan untuk kebinasaan. Untuk satu hal kebinasaan dari benda-benda kemurkaan tersebut, kebesaran Allah ditampakkan melalui 3 aspek yang Allah nyatakan, yaitu Allah yang muka, Allah yang menyatakan kuasa Allah, dan Allah yang menunjukkan kesabaran Allah. Dan benda-benda belas kasih yang adalah kita di masa sekarang ini menjadi alat yang termulia di hadapan Allah karena kesabaran Allah bagi kita sekalian. Sehingga benda-benda yang akan dibinasakan oleh Allah menjadi satu kekayaan kemuliaan agar kita dapat memuliakan Allah. Kita dapat bersaksi bahwa semua apa yang Anda lakukan atau kita lakukan itu adalah karena belas kasihan Allah, sehingga kita dapat menyatakan semua itu bagi sesama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari semua itu ada jawaban yang sangat simpel bagi kita, yaitu pada ayat yang ke-23 dan 24 dari bacaan kita ini, yang mana telah menerangkan tentang alasan mengapa Allah menaruh kesabaran dan yang besar terhadap benda-benda kemurkaan. Dan itu terjawab dengan jelas dalam ayat 23 dan 24. Mestinya bangsa Yahudi dihukum dan bangsa-bangsa lain dihukum. Mereka inilah benda-benda kemurkaan itu, termasuk kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara saya. Tetapi sebaliknya, karena Allah menaruh kesabaran yang besar bagi kita terhadap benda-benda kemurkaan itu, supaya pada masa kesabaran Allah tercapai maksud Allah, yaitu terpanggil dari antara orang-orang Yahudi dan terpanggil dari bangsa-bangsa lain, dan di dalam Tuhan dan oleh Tuhan kita dijadikan sebagai benda-benda belas kasihan Allah untuk menyatakan kekayaan kemuliaan Allah yang akan memuliakan sepanjang hidup kita. Sehingga Allah ada di pihak kita pada saat ini dan selanjutnya, dan Allah akan menjadi pembelah kita. Allah akan sebagai pembelah yang adil, dan Allah yang akan membenarkan kita. Sehingga Rasul Paulus mengisahkan secara terbuka dengan beberapa pernyataan yang menunjukkan Allah sudah menegakkan akan hati umat atau jemaat di Roma, dan juga itu berlaku bagi kita sekalian.
yaitu mereka yang terpilih dan terpanggil dalam masa kesabaran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu, ada beberapa aspek yang Rasul Paulus utarakan secara terbuka di dalam buku bagi jemaat di Roma pada saat itu, yaitu bukan umatku kusebut umatku. Ia bukan kekasih-kekasih, kamu bukan umatku, akan dikatakan mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan juga Bapak, Ibu, saudara dan saya dikatakan sebagai sisa Israel yang akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa dan negeri Papua yang tadinya itu sebagai benda-benda kemurkaan Allah yang akan dibinasakan, pada saat ini telah menjadi benda-benda kemuliaan Allah di dalam dunia, khususnya di atas tanah Papua. Dan itu merupakan satu hadiah dari kasih karunia Allah. Tuhan sendiri yang menemukan bangsa Papua. Tuhan sendiri yang pilih untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan sebagai sisa-sisa Israel dan melanjutkan akan misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan pada momentum atau di hari ini, kita telah dan akan merayakan bulan tahun Perkabaran Injil yang ke-168 yang akan kita ada dalam ibadah syukur nanti sore. Perkabaran Injil di tanah Papua, kita yang berada di negeri dan tanah Papua. Mari saya mau mengajak kita sebagai bangsa yang percaya, sebagai sisa-sisa Israel, kita mau menyatakan komitmen iman kita, dan kita mau terus merespon akan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk terus dengan semangat memberitakan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, persekutuan, dan bisa dipublikasikan dalam publik Papua dan juga dunia. Karena kita mau menjalankan akan panggilan Tuhan dalam misi kerajaannya, di situ kita akan mendapatkan satu pembaruan hidup yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita lewat kuasa Roh Kudus untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan hanya Tuhan yang dapat mengubah masa-masa kita, waktu kita, dengan suatu peradaban hidup manusia ke dalam sejarah dan peradaban yang sejalan dengan Tuhan. Demikian kuasanya yang hebat bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya, yang bukan umatku disebut umatku, yang bukan kekasih-kekasihku disebut sebagai kekasih-kekasih Kristus, dan yang bukan umatku dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mau bersama-sama berkomitmen dalam pribadi dan keluarga kita dengan iman kita masing-masing untuk terus mau menyatakan kebenaran Allah lewat kekasihan Allah bagi kita di atas tanah ini, sehingga terus menggema akan nama Tuhan yang sangat dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan Tuhan sendiri yang dapat menyempurnakan itu dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, atas nama jemaat dipersilakan Bapak Bukti 3 untuk memperdengarkan hidup ujiannya.
kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan masuk dalam doa. Untuk itu, untuk menyatukan akan semua pergumulan kita sama-sama akan berdoa dengan mengucapkan doa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rohani 173, kita akan menyanyi ayat pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang ketiga dalam keadaan berdiri. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, dan kata-kata seterusnya. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Bapak Ibu Saudara jemaat, pulanglah dan lakukan firman Tuhan. Ingat bahwa sekalian kita adalah sisa-sisa Israel untuk menjalankan misi kerajaan Allah di muka bumi. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai sekalian kami, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Yang kedua, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada warga jemaat yang telah hadir di pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi 5 Februari 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berikut informasi minggu depan tanggal 2 Februari 2023 adalah minggu 2. Yang kedua, ibadah Subuh Hud Pekabaran Injil ke-168 tahun dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di gedung gereja. Yang ketiga, kelas katekisasi sudah berjalan kembali dan bagi yang ingin mendaftar untuk mengikuti katekisasi dapat menghubungi Majelis WIK. Yang keempat, pelantikan BPPG tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Februari 2023. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi.